selamat siang untuk Saudari Ida Rianti. Pada kesempatan kali ini kami akan menginterview Anda untuk menjalani salah satu rangkaian dari penerimaan rekrutmen di perusahaan ABC. Oke, pertama-tama saya minta Anda untuk mendeskripsikan diri. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Rianti Dwi Putriana, biasa dipanggil Putri. Saya baru saja lulus dari Trisakti School of Management dengan jurusan akuntansi. Semasa kuliah, saya aktif mengikuti organisasi dan juga mengikuti beberapa kegiatan volunteer yang ada. Kemudian saya juga memiliki minat yang sangat besar pada bidang keuangan, maka dari itu saya melamar di posisi keuangan pada perusahaan Ibu dan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kamu pada saat bekerja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kekuatan yang saya miliki yaitu saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi. Dengan komunikasi yang baik juga, koordinasi dengan anggota tim dapat berjalan dengan baik. Bekerja di posisi keuangan juga memerlukan komunikasi yang baik karena kita harus menjelaskan dan menulis rekomendasi finansial secara jelas. Oleh karena itu, kemampuan ini sangat diperlukan untuk pekerjaan di bidang keuangan. Kemudian untuk kekurangan yang dimiliki oleh diri saya yaitu saya termasuk orang yang pelupa. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, saya selalu mencatat hal-hal dan pekerjaan apa yang harus dan akan saya lakukan setiap harinya. Saya juga sering memasang reminder menggunakan alarm HP saya. Dengan begitu, semua pekerjaan bisa saya selesaikan tepat waktu dan tidak ada yang saya lupakan dan saya tinggalkan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Saudara. Oke, yang pertanyaan kedua untuk Putri, apa yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya lakukan yaitu saya mencoba bertanya baik kepada senior saya ataupun orang yang lebih berpengalaman dari diri saya. Kemudian saya selalu mengingat bahwa masalah yang saya hadapi itu tidak akan melebihi kapasitas saya sebagai manusia dan saya pasti bisa menghadapi masalah tersebut. Setelah itu yang akan saya lakukan yaitu menjalankan semua yang terjadi dalam hidup saya dengan sebaik-baiknya dan pastinya dijalani dengan berdoa juga. Oke, terima kasih atas jawaban dari Putri. Untuk pertanyaan ketiga, dipersilakan oleh Saudara Hairul. Ya, pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kenapa kamu tertarik melamar posisi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya tertarik di posisi ini? Karena pada posisi ini dikarenakan pendidikan dan pengalaman yang saya miliki itu sesuai dengan posisi keuangan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Selain itu juga perusahaan Bapak dan Ibu itu merupakan salah satu perusahaan yang terbaik di bidangnya. Karena itu besar harapan saya untuk bisa berkarir di perusahaan Bapak dan Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Indira. Baik, selanjutnya saya akan bertanya pada Saudari Putri mengenai apa sih kemampuan yang ada pada diri Anda atau alasan yang dapat Anda berikan kepada kami sehingga kami harus merekrut Anda pada perusahaan kami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang tertera di dalam CV, saya memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi yang dicari oleh perusahaan Ibu dan Bapak. Saya juga tertarik melamar di perusahaan ini di bidang keuangan karena saya memiliki minat pada posisi ini, serta dalam posisi ini diperlukan orang yang memiliki kemampuan analisis, berpikir kritis, komunikasi interpersonal yang baik, serta dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan menurut saya bisa menjadi seseorang dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, sehingga dengan pengalaman yang saya miliki, saya yakin bahwa saya merupakan orang yang tepat untuk berada di posisi ini.
Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Putri. Selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya Faresa Aliansyah. Kepada Faresa Aliansyah dipersilakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nanti kamu keterima nih di perusahaan ABC ini sebagai posisi keuangan, harapan kamu tuh apa sih kalau misalkan nanti dalam karir kamu akhirnya keterima di posisi keuangan di perusahaan ABC ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Harapan saya jika saya direkrut dalam perusahaan ini yaitu fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan yaitu untuk mendalami bidang pekerjaan ini agar 2-3 tahun setelahnya saya dapat memikul tanggung jawab lebih. Serta saya memiliki minat besar terutama dalam bidang keuangan ini. Dan menurut saya perusahaan Bapak dan Ibu ini merupakan tempat yang sangat tepat untuk mewujudkan hal itu karena ada nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan dirinya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Saudari Derianti Putri. Semoga hasil yang akan diterima oleh Saudari Putri atas rangkaian tes yang telah dijalani sesuai dengan harapan Saudari Putri. Kemudian nanti informasi atas penerimaan dan informasi lebih lanjutnya akan dijelaskan via email ya. Jadi cek di emailnya aja Saudari Putri. Terima kasih, selamat siang. Baik, besar harapan saya untuk diterima di posisi keuangan pada perusahaan Ibu dan Bapak. Terima kasih atas waktunya, selamat pagi. Selamat pagi, Saudara Ulo. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah Anda berikan kepada kami. Jadi pada kesempatan kali ini, Anda akan mengikuti tes interview yang mana merupakan salah satu dari rangkaian penerimaan lowongan atau posisi keuangan di perusahaan PT ABC. Pertama-tama, saya minta untuk Anda mendeskripsikan diri Anda terlebih dahulu. Ya, pertama, perkenalkan, nama saya Ulul Albab, saya mahasiswa Trisakti School of Management. Saya mahasiswa manajemen di mana saya mengambil konsentrasi keuangan dan saya saat ini masih menjadi mahasiswa semester 6 akhir. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kamu pada saat bekerja? Nah, di sini kelebihan saya itu menurut saya itu problem solving ya, salah satunya di mana saya lebih suka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam perihal pekerjaan yang mungkin dalam konteksnya itu kita misalkan menyelesaikan pekerjaan tersebut itu dalam kelompok ya, di mana di dalam kelompok itu ada beberapa masalah yang mungkin sulit untuk diselesaikan oleh rekan-rekan saya, di mana situ biasanya saya lebih suka memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian untuk kelebihan yang kedua itu saya biasanya aktif berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja saya, terlebih dalam konteks pekerjaan, di mana berkolaborasi dalam pekerjaan itu seperti kita lebih suka memecahkan atau lebih suka untuk bekerja itu dalam konteks kerjasama gitu, di mana menurut saya kalau kita sulit untuk berkolaborasi dengan lingkungan, menurut saya itu akan sulit kembali untuk kedepannya. Dan untuk kelemahan saya sendiri itu salah satu terbesarnya itu adalah saya mudah lupa akan sesuatu yang menurut saya itu penting, di mana solusinya dari hal tersebut itu saya selalu membawa nota kecil, di mana di nota tersebut itu saya selalu menulis sesuatu yang menurut saya itu penting, di mana mungkin kedepannya ya saya akan lupa tentang hal-hal tersebut. Kemudian untuk kelemahan yang kedua itu saya biasanya sulit untuk saya itu mudah sekali berpikiran negatif terhadap hal-hal yang ada di sekeliling saya, terutama contohnya seperti kata-kata yang ada di sekeliling saya, di mana
menurut saya melakukan solusi atau mencari solusinya tersebut itu dengan cara membuat kata-kata yang tadi negatif untuk saya sendiri itu saya buat menjadi positif untuk membuat saya itu lebih bersemangat ke depannya. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Saudara Selvi. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa saja yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan? Dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan ya. Mungkin di sini konteksnya itu saya membagi dua hal ya, seperti masalah pekerjaan kepada atasan dan masalah pekerjaan kepada rekan kerja saya. Mungkin untuk masalah pekerjaan kepada atasan biasanya itu saya lebih suka mencari yang lebih aman, di mana tentunya pada saat masalah itu datang kepada saya lebih untuk menerima tersebut. Tapi tidak menerima tersebut itu dalam konteks ya diterima aja, enggak. Untuk mencairkan suasana, karena biasanya kalau kita menyanggah hal tersebut dan kita nggak berpikir positif untuk kedepannya dalam hal pekerjaan, mungkin itu akan menjadi masalah yang lebih rumit kembali. Kemudian kalau konteksnya kepada rekan kerja saya, itu biasanya saya lebih suka berbicara secara langsung gitu, karena menurut saya kalau masalah kepada rekan kerja itu lebih mudah untuk diselesaikan. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Ulul atas jawabannya. Dan pertanyaan ketiga dipersiapkan oleh Hairul. Pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kenapa kamu tertarik melamar di posisi keuangan? Kenapa saya tertarik dalam posisi ini? Tentunya karena kembali lagi saya sebagai mahasiswa manajemen dengan fokusnya ke keuangan, tentunya hal tersebut itu sudah nggak terlalu asing lagi kepada saya tentang hal-hal yang tentunya untuk keuangan tersebut ya, dari laporan keuangan dan lain sebagainya, di mana mungkin ada beberapa hal yang tentunya saya itu mungkin nggak bisa untuk menyelesaikan hal tersebut, tapi dalam menanggulangi masalah tersebut itu saya selalu untuk saya selalu belajar lebih dari orang-orang yang terdekat saya, di mana posisi ini itu lebih dekat kepada saya karena saya selalu saya selalu menyelesaikan hal-hal dalam pihak keuangan tersebut. Menurut saya itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebenarnya apa sih kelebihan dan kemampuan Anda yang ada pada diri Anda sehingga perusahaan kami itu harus merekrut Anda? Di sini menurut saya tadi salah satunya mungkin dari kelebihan saya yaitu problem solving, di mana menurut saya ini sangat penting karena dalam perihal manajemen keuangan ini ada hal-hal yang perlu emang harus dilakukan, seperti peranan yang saya perusahaan ini minta itu pada manajemen keuangan, di mana salah satunya saya bisa melakukan financial analysis, di mana tentunya perihal-perihal tersebut itu banyak sekali saya merasa perihal tersebut itu ada pada dalam diri saya. Contohnya itu pada problem solving, di mana hal-hal tersebut itu menyangkut pada keuangan-keuangan yang mana pada tentunya salah satunya adalah laporan keuangan, di mana ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa membuat saya itu direkrut kepada posisi ini. Menurut saya seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Faryas Aliansyah. Ya, Saudara Ulul, kalau misalkan nanti kamu keterima nih di perusahaan ini, nanti yang kamu harapkan dalam karir kamu itu, jika direkrut dalam perusahaan itu apa ya, Saudara Ulul? Mungkin dalam posisi keuangan ini ya, karir saya ke depannya menurut saya ini akan menjadi tentunya pekerjaan yang menarik untuk saya karena salah satunya itu saya mungkin bisa terbilang sebagai pekerja yang royal, di mana tentunya bila perusahaan yang merekrut saya ini memberikan apa yang mungkin seharusnya diberikan, contohnya seperti pada posisi keuangan ini kan banyak sekali hal-hal yang perlu dilihat, contohnya itu kayak mungkin seperti tentunya dalam hal pekerjaannya gitu ya, karena keuangan ini kan terbilang pekerjaan yang tentunya resikonya itu banyak, di mana hal-hal tersebut mungkin bila perusahaan bisa memberikan dukungan yang bagus, di mana itu tersebut bisa menjadi pandangan saya juga untuk ke depan, karena saya saat saya menyukai pekerjaan tersebut itu saya akan sangat sekali loyal terhadap hal-hal yang di mana pekerjaan tersebut itu perusahaan di mana perusahaannya juga itu mendukung hak saya. Mungkin itu menurut saya. Oke, terima kasih Ulul atas Saudara Ulul atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti hasil yang diterima oleh Saudara Ulul sesuai dengan yang diharapkan oleh Saudara Ulul. Kemudian nanti informasi lebih lanjutnya akan dikirimkan via email. Jadi untuk dicek secara berkala email yang dimiliki oleh Saudara Ulul. Sekian saja dari tim Recruiter. Selamat pagi, terima kasih.